atau Nobita intinya Nobita tidak tidak kembali ke masa lalu misalnya ya, intinya terserah, yang penting tidak kembali masa lalu. Itu masuknya alur maju ya. Karena alur maju ini si Nobita tidak mengalami flashback. Apa itu flashback? Flashback itu menceritakan kejadian sebelumnya. Nah, itu ya. Ketika si Nobita tidak menceritakan alur menciptakan yang sebelumnya atau menceritakan kejadian yang sebelumnya, itu disebutnya alur maju. Kalau alur mundur itu Nobita kembali ke masa sebelumnya, atau Nobita ke zaman dinosaurus, atau Nobita misalnya pergi ke ke suku yang zaman dahulu atau apalah gitu ya. Itu masuknya alur mundur ya. Atau misalnya juga Nobita mengingat masa-masa kecilnya, itu sebutnya alur mundur ya. Gitu. Kalau misalnya alur maju dan mundur gimana Pak? Kalau alur maju dan mundur, misalnya Nobita pergi ke zaman dinosaurus, terus Nobita kembali ke ke zamannya sekarang, terus kembali lagi. Nah, misalnya ada pertukaran tempat dan ada pertukaran waktu. Nah, itu masuknya alur maju dan mundur seperti itu ya. Lalu ada latar. Latar di sini yaitu menyatakan waktu dan tempat. Menyatakan waktu dan tempat, misalnya Doraemon, misalnya Nobita pergi ke sekolah jam 7 pagi. Berarti waktunya itu jam 7, tempatnya di sekolah, misalnya gitu ya. Lalu amanat gimana Pak? Nah, amanat ini sebuah pesan atau pembelajaran. Nah, contoh misalnya kita lihat nonton Doraemon Doraemon ya. Kita tidak boleh misalnya kita tidak boleh cengeng misalnya ya. Contoh kan Nobita sing nangis tuh, kita nggak boleh turutin ya. Kita tidak boleh cengeng misalnya. Nah, itu termasuk pesan ya, intinya pesan. Bagaimana intinya ada pembelajaran yang disampaikan dalam cerita tersebut agar kita termotivasi ya, intinya itu ya, termotivasi ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada nah, ini seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang cerita Doraemon ya. Ini Nobita pakai ini ya, topi koboi ya. Judulnya Doraemon, tokohnya Doraemon dan Nobita. Alurnya maju mundur. Kenapa maju mundur? Karena ada si Nobitanya kembali ke zaman sekarang, gitu. Jadi bolak-balik dia. Terus ada latarnya di rumah ya, karena dia pergi ke zaman koboi ya, kapan ini ya, koboi tahu. Nah, itu latarnya menggunakan mesin waktu ya, intinya pesannya. Terus obatnya jangan malas belajar ya. Belajar apa? Belajar belajar apa aja. Kan Nobita ibaratnya selain dia cengeng, terus dia malas belajar. Belajar apa? Belajar membaca kayak gitu ya, menghitung dia malas banget. Jadi nggak boleh ditiru ya. Oke, yang selanjutnya maca puisi atau membaca puisi ya. Ini Bapak nanti akan menyuruh kalian untuk membaca puisi ya. Nah, baca puisi ini biasanya kalian masing-masing tuh ya, masing-masing ke depan, atau kalau di Zoom berarti masing-masing orang, atau Bapak nyuruh kalian videokan kalian membaca puisi dalam bentuk bahasa Sunda. Tapi sebelumnya Bapak akan contohkan cara membaca puisi dalam bentuk bahasa Sunda. Iya. Itu. Terus yang kedua itu membuat puisi atau ngajiin puisi ya. Biasanya Bapak nyuruh kalian, "Nah, tolong bikinin puisi dalam bentuk bahasa Sunda." Biasanya kalau kelas 4 kemarin itu mereka ada yang membuat, ada yang mencari di Google ya.
Bapak bebaskan itu untuk kalian membuatnya. Nah, boleh jadi cari Google, boleh membuat sendiri, boleh bebas ya. Terus ada sinonim. Sinonim itu apa, Pak? Sinonim itu artinya persamaan kata. Misalnya, nanti deh Bapak jelasin deh. Nanti ada ya. Nanti 4 amanat ya. Amanat yang jelasin tadi itu pesan ya dalam puisi tersebut. Oke, next. Nah, ini nih. Contoh puisinya ya. Kodo dan jeung kodar takdir teu bisa dipungkiri, kodo jeung kodar teu bisa ditakar. Jelema lieur ibaratkeun wayang, gerakna kumaha dalam. Umur panjang teu bisa hayang, lamun geus kuduna mulang ka Gusti Nu Maha Suci ya. Nah, kita bahas ya. Ini biasanya ada soal juga. Nah, kita bahas nih. Naon judul puisi di luhur nyata puisinya apa? Kodo dan koda. Kodo jeung koda. Sabaraha baitna? Bait nih, bait. Bait nih. Nih yang ada spasinya nih. 1 2. Sabaraha baris dina puisi? Nah, hitungnya jadi gini nih, nah. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi hitungnya per kalimat ya. Jadi ada tuh 7 ya. Naon sinonim jelema? Sinonim jelema itu artinya manusia ya. Jelema itu dalam bahasa Sunda itu jelema. Aduh, maaf nak, Bapak pilek nih. Jelema itu artinya manusia. Nah, untuk mencari sinonimnya, kalian bisa ambil dari artinya yaitu manusia atau dengan ada kata lain yang sama yaitu jalma. Yang Sundanya bisa juga jelema itu jalma atau manusia. Boleh bebas milih yang mana ya. Yang penting maknanya sama. Ya, maksudnya sinonim itu makna sama atau artinya sama atau katanya sama menunjuk kepada hal tersebut. Amanatnya apa? Kudu percaya kodo jeung kodar harus percaya kepada kodo dan kodar Allah ya. Wajib ya percaya kodo dan kodar Allah ya. Karena termasuk ke dalam rukun iman ya. Yang ke berapa? Yo. Oke, lanjut. Yang ketiga itu nulis kalimat atau menulis kalimat ya. Di sini ada berbagai macam nulis kalimat. Itu yang pertama, menulis kalimat itu dengan menggunakan kecap kaku dina ker ini ya, bukan ker ini. Dibuka ya Pak, salah ketik nih. Ker ya. Nah, ker. Kecap kaku dina ker sabam. Terus kecap resep nuhunkeun bantosan dan lain sebagainya ya. Nah, contoh. Misalnya ada soal kayak gini. Ayam titik nyilem. Ya, tinggal kalian isi aja. Ayam ke nyilem. Uncing lompat bla 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 nempo berit. Uncing lompat sabab nempo berit. Oh iya, artinya lupa ya. Ayam titik nyilem berarti ayam sedang mengeram. Nyilem itu mengeram. Ucing lompat titik nempo berit. Ucing lari sebab melihat tikus. Dinar angkat titik Bandung. Dinar angkat ke Bandung ya. Abdi titik main bal. Abdi resep main bal ya. Resep main bal. Tony titik kue. Tony nuhunkeun kue gitu ya. Jadi intinya kalian mencocokkan saja kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut gitu ya. Ya, ini intinya kalian cuman bisa membuat kalimat dengan kata tersebut, bisa mencocokkan kalimat tersebut. Biasanya Bapak lebih banyak ke membuat soal itu PG-nya yang mencocokkan biasanya. Kalau untuk membuat kalimat biasanya jarang ya Bapak ya.
Oke, lanjut. Maca wacana ya, membaca wacana ini biasanya sama kayak membaca cerita ya. Ini kalau membaca wacana ini biasanya wacana itu terdiri dari teks berita ya. Jadi teks berita. Nah, ini juga sama yang akan membuat itu ya, ada unsur intrinsiknya juga wacana itu ya. Ada judul, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada manat. Misalnya judulnya kebakaran kebakaran pom bensin di Bekasi misalnya ya. Judulnya kebakaran pom bensin di Bekasi. Tokohnya masyarakat yang memadamkan sama pemadam kebakaran misalnya gitu ya. Alurnya maju, kan tidak menceritakan yang flashbacknya, nggak ada flashbacknya. Latarnya di pom bensin misalnya. Amanatnya tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan, atau tidak boleh tidak boleh menyalakan mesin ketika isi bensin misalnya gitu ya, barangkali nanti meledak tuh. Contohnya kayak gitu ya, wacana itu kayak teks berita misalnya ya. Oke, terima kasih ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Sekian pembelajaran dari Bapak. Kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan, langsung aja ke Bapak. Oh iya, nih Bapak punya nomor WA ya. Barangkali kalian mau butuh untuk menghubungi Bapak nih. Nomor Bapak nih, catat ya Nah ya. 085 213 985 889. Nah, barangkali kalian mau say hey atau badai nyapa Bapak ya. Badai nyapa, kalau mau ada sesuatu yang mau dipertanyakan, bisa hubungi Bapak nomor Bapak ini ya. Insya Allah minggu depan Bapak Bapak bisa hadir, ketemu dengan kalian dengan materi di dalam buku bahasa Sunda. Yang belum ambil buku bahasa Sundanya, tolong cepat ambil ya Nah ya. Gitu. Kalau nggak salah buku bahasa Sunda ada ya. Tinggal tanyain aja ke perpustakaan, biasanya ada. Oke ya. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya, anak-anak.